Halo PLNer, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas tentang penanggulangan kebakaran menggunakan APAR. Kebakaran terjadi karena 3 unsur, panas, bahan bakar, dan oksigen. Api dapat dipadamkan dengan menghilangkan salah satu unsur segitiga api, mengurangi panas, menyingkirkan bahan bakar, atau menutup suplai oksigen. APAR adalah alat pemadam api ringan untuk penanganan awal kebakaran. Dalam penerapan K3, APAR merupakan perlengkapan keselamatan wajib di area kerja. APAR digunakan sebagai pertolongan pertama saat kebakaran kecil untuk melindungi pekerja dan aset. Kesiapan APAR sesuai standar K3 membantu mencegah kebakaran membesar dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja serta kerugian. Jenis APAR dibedakan berdasarkan bahan pemadam yang digunakan. APAR powder, APAR water, APAR foam, dan APAR CO2. APAR water efektif untuk kebakaran kelas A dari bahan padat non-logam. Tidak digunakan pada kebakaran listrik karena resiko sengatan. APAR foam memadamkan api dengan menutup suplai oksigen. Efektif untuk kebakaran kelas A dan B, padat dan cair mudah terbakar. APAR dry chemical powder bersifat serbaguna dan cepat memadamkan api. Digunakan untuk kebakaran kelas A, B, dan C, namun meninggalkan residu. APAR CO2 memadamkan api tanpa residu dan aman untuk listrik. Cocok untuk kebakaran kelas B dan C. Kelas kebakaran ditentukan berdasarkan sumber penyebab api. Menurut Permenaker nomor per 04 Men 1980, kebakaran dibagi menjadi beberapa kelas. Kelas A berasal dari bahan padat non-logam seperti kayu, kertas, dan kain. APAR yang cocok digunakan APAR water, foam, atau dry powder. Kelas B berasal dari cairan mudah terbakar seperti bensin, oli, dan alkohol. APAR yang cocok digunakan APAR foam, CO2, atau dry powder. Kelas C disebabkan oleh instalasi listrik yang masih bertegangan. APAR yang cocok digunakan APAR foam, CO2, atau dry powder. Dan kelas D berasal dari logam mudah terbakar seperti magnesium, sodium, magnesium, titanium, dan potasium. Memerlukan APAR khusus sesuai standar K3. Dengan memahami jenis APAR dan cara penggunaannya, kita dapat merespon kebakaran kecil secara cepat, aman, dan sesuai standar K3. Sebelum digunakan, kenali dulu bagian-bagian APAR. Ini safety pin berfungsi mencegah APAR aktif tanpa sengaja. Ini handle untuk melepaskan pedal. Ini pressure gauge berfungsi untuk menunjukkan tekanan dalam tabung. Ini hose atau selang, fungsinya menyalurkan media untuk memadamkan api. Komponen yang terpasang ke bagian ujung nozzle. Ini tube APAR, merupakan tempat untuk menyimpan media pemadam api disimpan. Dan sabuk APAR berfungsi sebagai penahan hose agar terlihat rapi, sehingga mudah diambil saat tabung APAR digunakan. Untuk penggunaan APAR, kita menggunakan metode PATA. Tarik safety pin, arahkan nozzle, tekan handle untuk menyemprot, ayunkan nozzle ke kiri dan kanan secara perlahan ke sumber api sampai padam. Cara mengangkat APAR, posisi jongkok dan lutut ditekuk, pegang di bagian tabung dan handle. Angkat APAR dengan 2 tangan dan letakkan di bahu kita. Bawa APAR ke titik api atau kebakaran dan gunakan APAR dengan posisi jarak 3 meter. Demikian video dari kami, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Salam safety!